Secara ideologis mereka berbeda. Perbedaan itu ya barangkali akibat kolonialisasi panjang Jepang ya. Karena Jepang ini kan masuk ke semenanjung Korea ini kan di akhir abad 19. Jadi 1875 tuh mereka masuk ke sekitar Incheon namanya Pulau Ganghwa. Dari situlah mereka masuk. Akhirnya pelan gitu sehingga bisa menguasai semua Joseon. Waktu itu masih Joseon namanya, Bang. Kemudian kita lihat di era Moon Jae-in yang kemarin yang sampai terjadi pertemuan di Panmunjom yang luar biasa itu, bahkan Moon Jae-in juga membantu supaya Donald Trump bisa berbicara dengan Kim Jong-un di Singapura dan di Vietnam. Ini kan luar biasa. Tapi kalau yang berkuasa di Korea Selatan itu kelompok konservatif, hubungannya berbeda. Karena kelompok konservatif ini selalu melihat Korea Utara sebagai sumber ancaman. Jadi waktu di era Donald Trump yang pertama, Donald Trump ini mengurangi intensitas latihan dengan Korea Selatan itu di perbatasan. Karena dia menghargai semangat untuk berdialog dengan Kim Jong-un. Membutuhkan satu media dari Korea Selatan. Saya nggak usah sebut nama media. Iya. Nah kalau media ini sudah memberitakan, media Barat mengambil. Nanti media kita mengambil dari media Barat. Nggak ngambil dari situ juga dia. Iya. Jadi sudah hoax laundering ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Mas Teguh. Apa kabar? Kabar baik, Bang. Iya, saya ya bagaimana? Jadi ceritanya kok punya semangat membangun reunifikasi antara Korea Utara dengan Korea Selatan kan gitu. Walaupun sebenarnya secara ideologis, ya kan, geografis, geografis memang oke. Tapi kan secara ideologis berbeda sekali nih. Satu yang ekstrim kiri, satu lagi kanan. Betul. Liberal dengan sosialis kan. Nah, tetapi Teguh melihat apa ini? Saya kan belum baca buku ini ya. Kira-kira bisa diceritakan alasan-alasannya gitu. Iya. Jadi kan kalau kita bicara tentang ketegangan di semenanjung Korea ini, Bang, mau tidak mau memang harus melibatkan juga aspek historis ya. Tentang mengapa mereka terpisah ya, dan kemudian pihak-pihak mana saja yang membutuhkan mereka terpisah kan gitu. Jadi kok saya perhatiin tadi yang bilang ya, secara ideologis mereka berbeda. Perbedaan itu ya barangkali akibat kolonialisasi panjang Jepang ya. Karena Jepang ini kan masuk ke semenanjung Korea ini kan di akhir abad 19. Jadi 1875 tuh mereka masuk ke sekitar Incheon namanya Pulau Ganghwa. Dari situlah mereka masuk. Akhirnya pelan gitu sehingga bisa menguasai semua Joseon. Waktu itu masih Joseon namanya, Bang. Joseon ini adalah dinasti yang paling lama, dinasti terakhir di Korea yang paling lama usianya. Jadi kalau misalnya Bang dengar Manchuria tahu itu kan daerah konflik antara Cina sama Rusia dulu kan. Nah Manchuria ini sebelum itu konflik itu adalah milik Joseon. Ya Harbin segala macam milik Joseon gitu. Sekarang jadi milik Cina kan gitu. Itu milik Korea gitu. Jadi dia dilucuti dulu perasaan kebangsaannya, Bang. Jadi kalau Jepang ini ya kita barangkali karena 3,5 tahun ya. Kalau mereka kan lama sekali tuh, sejak 1875 itulah, walaupun ofisialnya nanti 1910 ya. 1910 itulah berakhirnya Joseon itu. Tapi sejak 1875 sampai nanti 1945 ini terjadi Jepangisasi di Korea ini. Jadi identitas mereka sebagai orang Korea itu dilucuti. Istana-istana dibakar, dibumi hanguskan, Bang. Jadi kalau Abang main ke Korea Selatan sekarang, lihat ada istana yang di Seoul itu, yang besar itu, di Boulevard itu. Ya itu sebetulnya reka ulang.
Dari dasar. Jadi mereka tinggal lihat lukisan-lukisan lama saja. Mereka bangun seperti itulah kira-kira gitu. Habis. Kuburan-kuburan kerajaan, keluarga kerajaan itu diambil. Karena juga ada banyak emasnya kan. Benda-benda berharganya diambil semua, diratakan gitu. Jadi sepanjang itu memang habislah ini Korea ini. Sehingga mereka akhirnya ikut Jepang. Ya. Kemudian Jepang kalah perang. Nah, sebelum Jepang kalah perang, ini negara-negara sekutu ada perjanjian nih dengan mereka. Jadi kira-kira mengatakan nanti kalau Jepang kalah perang, wilayah yang dikuasai Jepang, baik itu di Jepang maupun itu di Korea maupun itu di Asia Tenggara, itu akan diserahkan kepada sekutu. Nah, kalau kita kembali ke Semenanjung Korea, sekutunya kan ada dua. Pertama Soviet, yang kedua Amerika Serikat. Nah, inilah bibit yang kemudian membuat wilayah utara Semenanjung Korea itu lebih dekat ke Uni Soviet. Dan yang selatan memang dikuasai oleh Korea. Oleh Amerika gitu. Nah, tahun 45. Tahun 48 disepakati pemilihan umum di Korea bersama ini. Nah, tapi Korea bagian selatan lebih dahulu pemilihan umum. Kemudian akhirnya Korea bagian utara membalas juga dengan pemilihan umum. Ya, akhirnya terjadi dua pemerintahan. Satu dipimpin oleh Syng Man-rhee, satu lagi dipimpin oleh Kim Il-sung. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu tahun 50 Perang Korea. Nah, Perang Korea ini Bang, ini adalah perang antara PBB melawan Korea Utara sebetulnya. Jadi bukan hanya perang antara Amerika Serikat melawan Korea Utara. Karena pasukan yang turun ke medan perang itu membawa bendera PBB. Ya ini kan sama aja. Perang Gaza dengan Israel itu perang PBB sebenarnya. Iya, PBB yang diam kan? Iya. PBB yang diam. Kalau ini enggak, kalau Perang Korea PBB-nya enggak diam. Maka nanti di akhir Perang Korea itu ketika perjanjian gencatan senjata ditandatangani, di meja cuma ada dua bendera. Bendera Korea Utara dan bendera PBB. Ya pejabat dan tantangan memang jenderal Amerika Serikat gitu. Nah, sampai situ kemudian semakin tegaslah perpisahan ini. Tetapi kedua bangsa ini sebetulnya ingat cerita masa lalu itu. Maka kalau kita baca kembali konstitusi di kedua Korea, itu ada bagian tentang reunifikasi. Jadi Korea Selatan itu punya visi mengenai Korea bersatu, dan Korea Utara juga punya visi mengenai Korea bersatu. Nah, catatan kaki untuk Korea Utara ini berakhir visinya ke tahun lalu ya, tahun 2024 kemarin. Nanti saya akan masuk ke situ. Tapi sekarang kita anggaplah bahwa penyatuan kembali ini adalah tugas konstitusional kedua Korea. Nah, makanya walaupun mereka pecah sejak awal sampai 53 dan ke sini, selalu mereka berusaha menemukan saat yang tepat untuk berbicara. Nah, saat yang tepat untuk berbicara ini begini kondisinya Bang. Kalau di Korea Selatan, yang berkuasa itu adalah kelompok progresif kiri. Jadi kalau kita perhatikan Bang, kalau yang berkuasa di Korea Selatan itu kelompok progresif, maka hubungan Korea Utara dan Korea Selatan ini membaik. Kita lihat itu misal di era Kim Dae-jung. Kim Dae-jungnya datang ke Pyongyang. Ketemu Kim Jong-il. Kita lihat nanti di era Roh Moo-hyun. Roh Moo-hyunnya datang ke Pyongyang. Kemudian kita lihat di era Moon Jae-in yang kemarin, yang sampai terjadi pertemuan di Panmunjom yang luar biasa itu. Bahkan Moon Jae-in juga membantu supaya Donald Trump bisa berbicara dengan Kim Jong-un di Singapura dan di Vietnam. Ini kan luar biasa. Tapi kalau yang berkuasa di Korea Selatan itu kelompok konservatif, hubungannya berbeda. Karena kelompok konservatif ini selalu melihat Korea Utara sebagai sumber ancaman. Sehingga nanti yang mereka lakukan apa? Penguatan hubungan militer dengan Amerika Serikat, latihan-latihan perang lagi gitu. Tapi kalau kelompok progresif yang tadi, mereka melihat Korea Utara ini rekan dialog untuk mencapai penyatuan itu. Nah, jadi sebetulnya Korea Utara, Korea Selatan tadi secara konstitusi mereka menyimpan semangat bersatu kembali. Kemudian pembicaraan-pembicaraan itu juga mengarah ke situ ya. Misalnya pertemuan antara Kim Dae-jung dengan Kim Jong-il tahun 2000, masing-masing sudah memberikan proposal bentuk negara baru. Jadi kira-kira itu konfederasi lah. Keluar mereka satu entitas di dalam punya sistem masing-masing. Dan sejak tahun 2000 itu juga mereka gunakan tuh bendera yang pakai gambar Semenanjung Korea Bang. Yang warna biru itu. Itu mereka pakai kedua Korea ini. Dan bendera itu memang akan populer
ketika yang berkuasa di Korea Selatan adalah pemerintahan dari kelompok progresif kiri. Tapi kok konservatif hilang lagi nih. Selalu begitu. Nah, kemarin kita lihat dengan Moon Jae-in bagus, kemudian ketika Yoon Suk Yeol menjadi presiden, dia mengambil jalan yang lain. Dia balikkan ini kebijakan Moon Jae-in. Nah, sekarang Yoonnya udah masuk penjara kan. Tahun depan mereka akan pemilihan presiden lagi. Kita lihat apakah tahun depan ini yang menang adalah kelompok konservatif lagi atau kelompok progresif. Kalau yang menang kelompok progresif plus di Amerika Serikat Donald Trump kembali berkuasa, nah mungkin kita sedikit banyak bisa kembali mundur nih ke tahun 2018-2019. Pembicaraan-pembicaraan damai itu dimulai. Nah tapi sebelum sampai ke situ, tahun 2024 kemarin kan berubah juga nih suasana. Akhirnya Kim Jong-un mengambil pendekatan baru. Dalam salah satu pertemuan mereka di mana namanya, di Majelis Tertinggi Rakyat Korea, dia mengajak untuk ya sudah kita lupakan saja reunifikasi ini. Jadi akhirnya bagian reunifikasi di Konstitusi Korea Utara dihapus. Semua lembaga-lembaga yang terkait dengan reunifikasi diubah namanya. Semua monumen yang itu menggambarkan reunifikasi diruntuhkan. Jadi sekarang dalam bahasa saya, Kim Jong-un tidak menggunakan istilah itu. Dalam bahasa saya di buku saya ini, walaupun judulnya adalah reunifikasi Korea, ya, yang menggunakan game teori, tetapi nanti di akhirnya saya tiba pada pemikiran bahwa ya two state solution yang paling masuk akal hari ini. Two state solution itu artinya ya Korea Utara, Korea Selatan, Korea Selatan, dan itu isi dari apa yang disampaikan oleh Kim Jong-un terakhir tahun 2024 yang lalu gitu. Nah, cuma sekarang kan masalahnya Konstitusi Korea Selatannya belum berubah. Jadi kalau membaca Konstitusi Korea Selatan, bunyinya begini, wilayah Republik Korea, nama resmi Korea Selatan kan Republik Korea. Nah, wilayah Republik Korea itu adalah seluruh semenanjung Korea beserta pulau-pulau di sekitarnya. Nah, jadi bagi orang Korea Selatan, Republik Korea, ya Anda itu bagian saya gitu. Nah, sementara di Konstitusi Korea Utara itu tidak bicara tentang geografi. Nah, ini juga agak lain ini. Walaupun dia punya semangat reunifikasi, tapi dia tidak bicara tentang batas-batas negara yang Korea Utara ini. Dia hanya bicara tentang sosialisme untuk rakyat Korea dimanapun, ya di utara, di selatan. Kira-kira begitulah. Nah, jadi saya menggunakan pendekatan game teori, tadi juga pakai two level game dari Robert Putnam untuk mempelajari posisi masing-masing negara. Jadi saya membahas tentang rejim Kim Il-sung, Kim Jong-il sampai Kim Jong-un sekarang, yang saya lihat mereka lurus aja nih. Jadi lebih mudah Bang mempelajari politik Korea Utara sebetulnya daripada mempelajari politik Korea Selatan yang zigzag gitu. Ya, karena saya harus membahas domestic faktor di utara juga domestic faktor di Korea Selatan. Nah, mereka hanya akan bertemu ya kalau di Korea Selatannya ini tadi saya bilang itu progresif, dia dialogis, menganggap lu itu rekan saya gitu. Tapi kalau konservatif nanti latihan militer terus dengan Amerika Serikat. Jadi waktu di era Donald Trump yang pertama, Donald Trump ini mengurangi intensitas latihan dengan Korea Selatan itu di perbatasan karena dia menghargai semangat untuk berdialog dengan Kim Jong-un. Itu terjadi. Nah, sampai hari ini sepengamatan saya Donald Trump belum sampai pada isu Korea nih. Ya, dia masih main di Ukraina, ya kan, dia masih main di Timur Tengah, di Dodge, ya, dia masih main beresin dia punya internal dulu kan gitu. Atau Timur Tengah dia sempat ngomong soal Gaza, tapi Korea Utara dia belum sentuh ini, ya kan. Nah, saya pikir dia Kanada dia sentuh, Meksiko dia sentuh, Cina dia sentuh. Nah, tapi Korea Utara dia belum sentuh ini. Nah, saya berharap nanti pada saatnya setelah yang lain-lain ini agak beres, dia baru masuk lagi ke Korea Utara. Karena kalau kita perhatikan era pertama dia kan juga dia baru masuk ke Korea Utara itu 2018. 2016, 2017 dia dengan Kim Jong-un kan kayak mau berantem bener tuh. Saling sikat di medsos kan, dia sebut Rocketman lah, dia sebut apalah. Lu punya tombol merah nggak di mejamu gitu lah ya, Donald Trump lah gayanya. Nah, itu Bang. Jadi disertasi ini saya pikir agak menarik, dan kebaruan tadi saya menggunakan pendekatan ini, game teori ini. Jadi mereka ini Korea Utara, Korea Selatan ini kan seperti ya prisoner dilemma yang saya gunakan. Mereka ini seperti
dua pelaku gitu ya, dalam satu tindakan yang kemudian harus menebak kira-kira teman saya ini mengambil pilihan apa dan saya harus ngambil pilihan apa gitu. Karena masing-masing terkunci oleh koalisi mereka masing-masing. Ada Amerika Serikat yang membutuhkan Korea Selatan, ada Rusia sekarang membutuhkan Korea Selatan gitu ya. Jadi ya aneh-aneh, ada Cina yang juga tidak mau kalau seluruh Korea itu dikuasai oleh Amerika kan gitu. Jadi ya memang mereka ini terkunci lah, kira-kira begitu Bang. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan ya, apa yang menjadi dasar pikiran kok Teguh ini menarik untuk mengambil studi ini gitu loh. Kok itu sederhana Bang, kosong. Hah? Kosong. Apanya kosong? Ya orang nggak begitu tertarik. Saya ini kan suka ke tempat-tempat yang orang nggak banyak orang tertarik Bang. Ya tapi kan kalau kita bicara soal saya tadi nyata bilang. Kalau kita bicara kosong, banyak tempat yang kosong. Ya kan? Birma misalnya. Kosong, ya betul juga. Ya kan Laos. Betul, ya. Tapi kan uniknya kenapa mesti tertarik dengan Korea Utara? Pasti ada sesuatu. Apa mungkin karena dekat sama Mbak Rahmawati kali? Oh iya, kalau itu iya, karena saya pertama kali ke sana 2003. Jadi kalau Abang punya tadi impresi kunjungan pertama, saya juga punya tuh Bang. 2003 itu zaman Kim Jong Il. Zaman Kim Jong Il ini Bang kebijakannya namanya Songun Policy. Kalau Abang datang zaman Kim Jong Un, itu kebijakan dia namanya Byung-jin. Byung-jin itu pembangunan sektor militer kita tetap, ekonomi kita dorong. Sehingga wajah yang Abang lihat di Korea Utara itu berbeda dengan tadi era Songun. Kalau Songun ini militer sebagai lokomotif. Sehingga semuanya itu ujungnya adalah militer. Karena situasinya kan. Situasinya. Jadi kalau di era Kim Jong Il itu 2003 saya ke sana Bang, itu penterjemah saya hanya bicara ketika dia menerjemahkan. Di luar itu dia nggak bicara Bang. Nah kemudian waktu saya turun, bandaranya nggak seperti yang bandara baru Abang datang, itu 2015 dimulai. 2018 udah bagus. 2018 udah bagus dia. Tapi zaman 2003 itu Bang, sampai tahun 2014, bandaranya itu ya seperti ini aja, seperti satu hall besar, kemudian dibagi aja, itu imigrasi, ini ngambil barang, ini keluar gitu. Simple. Itu waktu 2003. 2003 ya. Tapi tadi Abang udah sebutkan itu, dalam perjalanan dari bandara ke hotel Haibangsan, sekitar 2 blok dari Kim Il Sung Square, dan itu sekitar 45 menit itu sore gitu. Saya juga lihat seperti yang Abang bilang tadi, tamannya bersih, rapi, kemudian keluarga, ayah, ibu, anak-anaknya main di taman. Nah saya curiga waktu itu Bang. Saya ingat film Truman Show. Film Truman Show ini dibintangi oleh Jim Carrey tentang seseorang yang namanya Truman Burbank yang sejak dia dalam kandungan ibunya sudah jadi bintang sinetron. Kemudian dia lahir, dia tumbuh, dia besar, jadi dewasa. Sebetulnya dia tinggal di studio Bang. Studionya raksasa ini. Ya kotanya kota set aja sebetulnya. Laut, ada laut, itu juga laut buatan. Bulan, matahari itu juga buatan gitu. Nah dia nggak tahu Bang. Sana sini kamera untuk ngamatin dia. Yang dia kira temannya ini aktor. Yang dia ayahnya ini aktor. Yang dia kira pacarnya ini aktor. Pekerjaannya pekerjaan film gitu. Iya kan? Jadi saya sempat berpikir ini apa Truman Show ya gitu. Artinya mereka-mereka ini dibuat begitu untuk memberikan impresi kepada saya yang bagus, ya kan? Saya curiga Bang, karena tadi kan saya sudah terpapar dulu tentang image Korea Utara yang begitu kan gitu. Iya. Tapi begitu saya sampai Hotel Haibangsan, naik ke lantai 3, baru saya percaya ini bukan Truman Show, ini adalah Korea Utara yang sesungguhnya. Nah 2003 nih Bang, beda dengan yang Abang 2018. 2003 itu krisis ekonomi memang, krisis listrik. Sehingga akhirnya lampu di hotel dibatasi. Jadi koridor di lantai 3 itu gelap memang, yang menyala cuma lampu di depan kamar saya. Kemudian saya masuk ke dalam,
kamar ada pengumuman tuh. Air panas jam berapa sampai jam berapa. Nah maksud saya, kalau mereka memang ingin membuat saya impress gitu ya, ya sekalian aja mereka lanjutkan. Ceritanya tadi sampai ke hotel juga, sampai ke dalam kamar, dibikin bagus gitu. Iya. Nah, tapi kan ini tidak, ya kan? Oh berarti memang organiknya orang Korea ya begini. Mereka rapi, bersih, mereka damai. Dan memang kok kita lihat Pyongyang, saya rasa abang pasti setuju, kota itu dibangun bukan untuk perang. Ya kan? Karena terlalu serius mereka membangunnya itu. Iya, iya. Saya terakhir ke sana kemarin Bang, tahun lalu, bulan April saya kemarin ke sana. Dan itu ada kota baru lagi Bang. Jadi antara bandara sampai pusat Pyongyang, mereka bikin kota baru. Jadi semacam kota satelit gitulah ya. Atau di sini istilahnya kota mandiri gitu ya. Jadi kota baru ini, wah, udah canggih lagi. Nah intinya sejak Kim Jong Un berkuasa Desember 2011, katakanlah efektif 2012, dia menggunakan Byung-jin policy. Jadi militernya dia tetap, bahkan dia tingkatkan sampai mereka bisa punya kekuatan membuat senjata nuklir. Dan mereka uji coba itu kan di bulan September 2016 rasanya. Mereka bikin ledakan di bawah tanah, bikin gempa sampai Jepang 5 skala Richter katanya. Tapi di sisi ekonomi, setiap tahun Pyongyang dan kota-kota lain selalu memiliki perubahan. Gitu Bang. Jadi memang zaman Kim Jong Un ini pendekatannya agak berbeda. Dan saya masih ingat salah satu pidatonya itu mengatakan sejarah milik masa lalu, ya kan, masa depan milik kita. Jadi Kim Il Sung Square nih ya, Kim Il Sung Square. Dulu kalau kita ke Kim Il Sung Square, itu kan ada, kalau kita menghadap ke Sungai Taedong ya, di sini ada, saya lupa apakah ini kantor Kementerian Pendidikan atau sebelahnya Kementerian Perdagangan, tapi inilah kok nggak terbalik gitu. Di sebelah sini tuh selalu ada patung patung Lenin. Sebelah sini ada patung Karl Marx, Bang. Iya. Kim Jong Un berkuasa nggak ada lagi tuh patung-patung itu. Poster besar itu turun itu. Jadi yang ada ya cuma Kim Il Sung, Kim Jong Il di sisi sini gitu. Besar memang. Jadi memang dia juga akhirnya mengambil sikap bahwa mereka ini harus tampil sebagai Korea gitu. Saya pernah tanya teman saya, bagaimana cara mereka menempatkan dirinya dalam dunia yang berubah ini kan. Nah mereka mau berubah udah pasti, tapi mereka tidak mau perubahan itu seperti Soviet Bang. Glasnost perestroika, tumbang. Nah mereka mau sedikit banyak mengadopsi model Cina sebetulnya. Tapi juga mereka paham bahwa Cina kan bisa menggunakan tirai bambu. Karena itu kan belum ada teknologi. Ya, sehingga memang kita juga nggak akan bisa melihat ada apa di balik tirai bambu itu kan gitu. Iya. Nah, tapi sekarang ketika zaman Kim Jong Un kan dunia sudah berubah. Teknologi di mana-mana. Nah maka mereka memakai, ini kata teman saya, bukan kebijakan ofisial, memakai apa yang disebut sebagai mosquito net atau kelambu. Dia bilang, kalau kita pakai kelambu, orang di luar bisa lihat kita di dalam bisa lihat orang di luar, tapi nyamuk nggak masuk. Jadi kalau ada yang mengatakan Korea Utara itu tertutup, sebetulnya nggak juga. Mereka untuk level yang saya kira maksimal, memperlihatkan kok isi di dalam mereka itu seperti apa. Memang kalau kita baca media-media barat, sulit menemukan wajah Kim Jong Un yang tersenyum kan gitu. Kan wajahnya kan keras terus. Tapi kalau misalnya kita lihat Yang kalau di TikTok atau di media sosial yang itu Kim Jong Un itu dikelilingi wanita-wanita. Itu aja kan. Untuk merusak citra. Ini kan pembunuhan karakter sebenarnya. Saya masih ingat dulu waktu pandemi ya. Pandemi bulan April, bulan Mei 2020. Rame itu berita. Kim Jong Un sudah meninggal, sudah melarikan diri. Pyongyang sudah seperti kota di mana mayat bergelimpangan gitu ceritanya. Kan saya nggak tahu karena saya kan nggak di situ. Saya lagi di karantina juga habis kena demam berdarah. Jadi saya telepon lokal staff kita di kedutaan di Pyongyang. Saya minta tolong dia untuk keluar, untuk ambil foto gitu. Saya nggak bilang bahwa ada berita macam gitu di Indonesia. Saya bilang foto dong, saya kangen nih nengok Pyongyang. Nah,
Besoknya dia keluar, dia foto beberapa tempat-tempat keramaian, dia kirim ke saya. Ya normal. Nah, tanggal 1 Mei, Kim Jong-un yang muncul, meresmikan rumah sakit. Apa kata orang? Oh, itu bukan Kim Jong-un, itu double-nya katanya. Itu orang yang menyerupai Kim Jong-un. Coba tuh. Dan di media di Indonesia ini, termasuk media mainstream, banyak yang percaya yang begitu-begitu, Bang. Nah, ini yang saya sering sebut ke teman-teman waktu itu, ini namanya ada money laundering kan, ada juga hoax laundering, Bang. Jadi hoax kemudian diambil oleh media barat, dia jadi berita, jadi informasi, jadi layak berita. Atau yang bikin memang media barat. Ya kadang-kadang Bang itu terjadi. Tapi kadang-kadang mereka juga membutuhkan satu media dari Korea Selatan. Saya nggak usah sebut nama medianya. Nah kalau media ini sudah memberitakan, media barat mengambil. Nanti media kita mengambil dari media barat, nggak ngambil dari situ juga dia. Jadi sudah hoax laundering ini. Sama lah, pokoknya gini. Negara-negara yang berseberangan dengan barat, seperti Korea Utara, seperti Iran, bahkan mungkin Birma barangkali ya. Ini kan selalu dibikin cerita-cerita hoax yang mereka sebarkan sebenarnya nggak ada terjadi gitu. Iya. Ya, gitu kira-kira Bang. Iya, menarik ya. Saya kira saya kepingin lagi. Kapan lagi kalau ke Korea Utara saya mau ikut itu. Waduh, saya mesti sampaikan usul khusus nih. Karena gini, Oktober nanti insya Allah saya ke sana lagi. Oh, masih lama dong. Masih lama Oktober. Karena kan gini kan, kalau Bang perhatikan, begitu Wuhan ditutup Bang, kan Pyongyang juga menutup, Korea Utara menutup diri di hari yang sama. Itu sebabnya untuk waktu yang cukup lama tidak ada kasus COVID di Korea Utara. Karena mereka langsung menutup. Kasus COVID itu kan, kita bilang kasus COVID, tapi mereka nggak akan bilang kasus COVID itu. Mereka menggunakan krisis kesehatan. Itu muncul bulan Mei tahun 2022. Nah mereka melakukan investigasi dan mereka menemukan sebabnya karena waktu itu Korea Selatan kirim balon. Isinya kertas propaganda. Balon ditiup angin sampai ke wilayah selatan Korea Utara. Jatuh ke pemukiman gitu. Nah itu dibuka oleh rakyat setempat, masyarakat setempat. Nah dari situlah kenanya. Makanya virusnya juga tidak segawat yang masa-masa gawat itulah, Delta kah, Omikron kah, udah lupa saya ya. Ada juga yang meninggal di Korea Utara dan mereka kan kasih laporan, tapi mereka juga jelaskan sebabnya bagaimana. Jadi mereka tidak menyebutkan itu COVID, tapi mereka menyebutkan itu krisis kesehatan. Nah tapi kan akhirnya gini Bang, sekarang situasinya. Situasinya kan adalah gini, kita di luar Korea Utara kan sudah ada antibodi baru, kan mereka belum, ya kan? Sehingga sesuatu yang barangkali bagi kita itu levelnya kecil saja, buat mereka kan bisa jadi dahsyat kan gitu. Nah makanya sekarang sejak tahun lalu walaupun dia sudah buka perbatasan, sudah membiarkan orang masuk, tapi nanti ada masa-masa mereka tutup lagi gitu. Nah menjawab pertanyaan Abang ini, sekarang mereka sedang ketatkan lagi gitu ya kan. Tapi nanti Juni di musim panas mereka akan buka lagi gitu. Nah di Oktober itu ada peringatan pendirian partai kan. Nah, itu salah satu hari besar mereka. Jadi akan ada pertemuan internasional dan baru saja minggu lalu saya diundang ke Kedutaan Korea Utara di Jakarta. Mereka bilang kita akan mengundang delegasi Indonesia katanya. Ada 4 orang. Nama keempatnya sudah masuk pula, sudah saya masukkan. Nah, gitu. Tapi nanti saya akan akan ajukan permintaan khusus. Saya akan sebutkan abang pernah ke sana dan seterusnya. Dan saya kira insya Allah itu bisa. Karena tahun 2017 Bang, saya ajak Pak Jaya Suprana dan istri seminggu di sana. Iya. Kemudian tahun 2018 saya September ke sana. Kemudian Oktober saya kembali dengan Pak Dahlan Iskan. Jadi saya ini sejak tahun 2015 kalau ke Korea Utara selalu bawa orang Bang, bawa teman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau setelah saya pulang orang bertanya tentang Korea Utara, bukan saya yang jadi harusnya orang yang punya beban untuk menjelaskan. Kok saya ngomong kan orang bilang, lu bohong nih kan gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya, gimana Korea Utara? Tanya aja si Fulan. Sekarang kalau pesawat dari mana ke sana ya? Tetap Cina. Tetap Cina ya? Masih Cina. Tahun lalu masih Cina. Naik kereta juga bagus Bang, tapi kereta belum aktif. Saya pernah naik kereta Bang, 24 jam dari Beijing. Iya. Itu keren sekali. Luar biasa lah. Pengalaman yang menarik juga. Sebenarnya kalau kita pas di Eropa dari Rusia ada ya?
Iya, Vladivostok bisa. Bisa di Vladivostok bisa. Saya kira, cuma saya nggak tahu. Kelihatannya kereta, entah itu ke Beijing atau Vladivostok itu belum diaktifkan lagi. Vladivostok pakai kapal kan biasanya ya. Laut ya. Pesawat ya. ya. Pesawat, kereta bisa. Itu kota pelabuhan kan? Vladivostok ya, Iya. pelabuhan sebelah timur, paling timur. Menarik Bang. Sebenarnya enak jalan-jalan. Udah sempat ke sana belum? Saya belum. Tapi kalau Korea Utara, saya dari utara sampai ke selatannya pernah lah. Jadi kalau bilang, wah kamu sih enak gue Pyongyang aja gitu ya. Barangkali Pyongyang dijaga, enggak juga. Saya kan ke kampung-kampung juga. Gitu. Iya. Saya lihat Bebas lah. sawahnya. Bebas. Ya menurut saya bebas. Buat mereka yang penting orang itu clear. Iya. Tidak ada mau macam-macam, betul-betul ingin berkunjung, ya mau wisata, mau melihat-lihat apa kan. Saya kira nggak ada pengawalan ketat kok. Iya. Ya kebutuhan bahasa saja. Kok kita lupa kan nggak bisa bahasa Korea. Iya, tapi kan mungkin kalau orang-orang di sana, mereka tuh kan udah ada yang guide-nya ya, guide-nya bisa bahasa Inggris kan. Iya. Jadi sebelum pandemi ya turis dari Eropa kan banyak Bang. Memang turisnya ini udah sudah selesai gitu ya. Artinya mereka tidak punya ekspektasi akan seperti Eropa juga gitu. Justru yang mereka cari ini adalah suasana yang berbeda kan. Jadi mereka tidak komplain at all gitu. Nah teman kalau misalnya sana oke silakan, tapi jangan berharap juga. Betul kotanya akan sangat rapi, akan sangat sophisticated gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan kita nggak ngerti nih. Jangan sampai sini ceritanya di lain kan. Iya. Itu kan mesti dijaga juga. Oke Teguh, kita udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol nih. Tidak terasa udah semua hal kita bahas. Kita bahas, tapi ini kan baru sebagian kecil. Iya. Ya insya Allah nanti kita undang lagi untuk kita bahas isi yang lebih dalam. Ya kan? Setelah Ramadan nanti. Memang bulan Ramadan ini kita nggak bisa terus ngomong panjang-panjang ya. Nah kita akan menceritakan nanti ya ke depan bagaimana sih ekonomi mereka, GDP mereka, ya kemudian sistem ekonomi yang mereka bangun, ya kan? Apakah ada dengan sistem UKM, koperasi, macam-macam kan? Kita kan perlu banyak belajar juga. Karena mereka menurut saya jangan dilihat dari pembangunan fisik. Gedung-gedung pencakar langit di mana-mana kan memang di sana kurang ya. Tetapi kan gedung-gedung dan perkantoran-perkantorannya cukup mewah menurut saya, walaupun tidak tinggi-tinggi ya. Nah, tetapi kan yang paling penting rakyat itu sejahtera. Saya tuh melihat mereka tuh disiplin sekali ya. Saya kalau pagi tuh turun keluar dari hotel, saya coba mendekati stasiun bus atau stasiun kereta. Itu mereka disiplin sekali. 15 menit sebelum kereta datang semuanya pelajar tuh udah kumpul naik. Jadi 1 jam itu rame tuh di stasiun. Tapi setelah itu sepi sekali, nggak ada lagi orang. 1 orang pun kita lihat nggak ada. Artinya di sana memang orang semuanya bekerja, tidak ada yang nganggur. Ya, kalau usianya sudah lanjut ya udah kamu bersihin taman, nyapu-nyapu trotoar gitu kan, dengan kerelaan sendiri, tidak ada paksaan gitu. Jadi itu yang menarik ya. Nah ini jadi untuk kita lihat, saya pernah berkunjung waktu ke Cina bersama Pak Arifin Panegoro dan kawan-kawan. Pak Arifin itu kagum melihat Cina ya, kok bisa rapi begini, kok bisa teratur begini. Saya iseng-iseng ngomong, Pak Arifin sih tahun 65 gerak-gerakin mahasiswa nurunin Bung Karno. Mungkin kalau Bung Karno masih presiden kita bisa lebih hebat dari Cina ini. Bercanda ya. Jadi gitu Teguh, kita jumpa lagi ya. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Supaya bisa terus bolak-balik Pyongyang Jakarta. Insyaallah Bang. Ya. Jadi menurut saya siapapun kalau ada kesempatan itu boleh jalan-jalan ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.